Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Hari ini kita akan panen di sawit rawa lagi ya teman-teman. Ya tengah ya. Dalam kan. Nah, untuk kondisi panen di sawit rawa ini habis pasca banjir kemarin ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini untuk di daerah Perawaan ya teman-teman, punya saya ini sawitnya adalah sawit unggul dan sawit abal-abal ya teman-teman, karena kemarin kita beli sawit unggulnya sedikit ya teman-teman, cuma 200 pokok, yang hidup cuma 150 pokok ya teman-teman ya. Nah, ini hasil buah panenan sawit unggul ya teman-teman. Nah, ini kita akan panennya sawit unggul dulu. Nah, ini kondisinya untuk sekarang ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti video saya, video channel YouTube saya, nah ini tempat ini selalu berubah setiap kali banjir ya teman-teman. Nah, setiap kali banjir berubah ya kondisinya. Oke, kita akan langsir dulu ya teman-teman. Kita naik kereta gantung ini, kereta gantung rakitan kita ya teman-teman. Yang penting bisa ngelangsir buah dari seberang sana. Mengapa saya tidak membangun jembatan ya teman-teman? Karena ya ini sudah penyebabnya. Kalau kita bangun jembatan modalnya cukup besar teman-teman. Karena setiap kali banjir, pinggiran sungai ini akan terkikis terus teman-teman. Dia akan terkikis setiap kali banjir. Jadinya kalau kita menggunakan jembatan, kita harus bongkar pasang. Nah, biaya bongkar pasangnya ini cukup besar teman-teman. Sementara tidak sesuai dengan luas kebun yang kita punya di sini teman-teman. Karena luas kebun kita di sini cuma 2 hektaran. Nah, ya 2 hektaran dulu. Nggak tahu sekarang teman-teman sisa berapa sudah, karena setiap tahunnya sudah berkikis ya, dari 20 meter, dari 10 meter, 1 meter sampai 20 meter berkikis terus pokoknya ya begitulah nasib kita kalau tanam sawit di pinggir sungai. Memang untuk hasil kuakui di masa trek pun hasilnya cukup lumayan. Nah, seperti inilah cara kita melangsir buahnya teman-teman. Kita sambil bermain saja. Biasanya orang untuk main seperti ini teman-teman harus bayar 50.000 sampai 100.000 teman-teman. Biasanya di taman-taman bermain. Kalau kita sini sambil kerja teman-teman. Sambil kerja ya. Sambil kerja dapat duit. Ya, seperti inilah. Buahnya gede-gede teman-teman. Buahnya besar-besar. Nggak rugi lah untuk penanaman di lokasi seperti ini. Ini pemupukan jarang kita temu. Jarang sekali kita melakukan pemupukan. Ya, kemarin sempat sekali pemupukan, tapi untuk tahun ini kita nggak ada modal pemupukan ya untuk sawit. Makanya hasil sawit saya sangat gedrop sekali teman-teman. Mungkin nanti tahun depan lah modal kita mungkin ada lagi, tapi pembiayaan untuk kebun saat ini sangat banyak sekali teman-teman. Dan biaya pun setiap tahun ini naik ya teman-teman. Seperti penebasan, penyemprotan, pruning itu selalu naik harganya teman-teman. Kecuali untuk panenan masih bertahan ya. Untuk satu tonasenya 250 ya, masih syukur alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, ini untuk hasilnya segini teman-teman. Ini hasil sawit unggul ya, sawit unggul. Jenis PPKS Simalungun ya. Ini banyak dijual bibit-bibitnya di pembibitan resmi ya. Oke, baiklah ya kawan-kawan semua ya. Ini hasil sawit unggul kita ya. Ini sawit unggul ya teman-teman ya. Sawit unggul kondisi daerah Perawaan ya. Jangan ditiru, tidak bisa disamakan ya. Daerah Perawaan ini memang subur, sering kena banjir. Sawit unggul. Nah, jenis PPKS Simalungun ya teman-teman. Bibit lama, jenis zaman dulu. Sama seperti yang ambi. Ini sawit unggul alhamdulillah hasilnya cukup lumayan, baru separuh ya teman-teman dari lahan 3 hektar ya. Nih gondolnya bentuknya lonjong ya, buahnya lonjong kalau abal-abal. Nah, ini abal-abal ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke pabrik ya. Nah,
Nah ini dia kawan-kawan ya untuk hasil panenannya. Oke, ini untuk muatan kedua ya teman-teman, kita akan isi lagi. Sudah santai kita ke pabrik tadi, ini muatan kedua. Nah muatan kedua ini kita isi lagi, berapa kita dapat. Nah ini sisa yang sawit abal-abalnya ya teman-teman ya. Nanti kita dapatkan berapa untuk daerah perawaan ini ya, karena tadi sudah kita bergabung juga, makanya dapat sebanyak itu dengan sawit abal-abalnya ya. Karena sawit unggul kita sedikit teman-teman, kita 150 saja, nggak banyak. Sistem penglangsiran seperti ini ya beginilah teman-teman. Makanya dalam usaha sawit ini sangat menguntungkan sekali, karena kita tidak bekerja dengan orang lain, tidak mengemis pekerjaan dengan orang lain yang gajinya ya itu saja pas-pasan. Nah terkadang kita bekerja seperti ini teman-teman ya, dianggap kita itu ya model kerjaan rendahan saja ya, dianggap apa ya, model kayak gini, kerja kayak gini ya. Kadang-kadang kita tidak dihargai karena kita tidak berseragam. Biasanya orang tuh menghargai pekerjaan kita itu kalau kita berseragam. Padahal soal gaji, soal hasil, tidak jauh beda teman-teman. Bahkan kita bisa mengalahkan. Makanya lebih saya suka, walaupun tidak dihargai orang, lebih suka jadi petani sawit ini. Karena kita sebagai petani sawit, ya berbanggalah teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk daerah perawan mantap sekali ya teman-teman, tidak terlalu memupuk. Tapi untuk pegunungan usahakan melakukan pemupukan minimal 1 kali setahun ya. Nah minimal ya, jangan kurang dari itu. Nah karena saya tahun ini sudah 1,5 tahun saya nggak memupuk ya, makanya teman-teman lihat ya hasil sawit saya ngedrop sekali ya, ngedrop sekali. Makanya intinya untuk sawit ini kita bisa menghasilkan buah banyak, pemupukan dan perawatan itu yang paling utama teman-teman. Pupuk kalau perawatan saja tidak dibarengi dan pupuk, hasilnya juga tidak ada ya. Hasilnya enggak sebanyak yang dipupuk ya. Usahakan dipupuk ya teman-teman, walaupun sedikit ya. Mungkin teman-teman mampunya cuma memupuk itu cuma 1 kg 1 pohon, bisa teman-teman, bisa lakukan saja. Yang penting ada untuk memupuk. Karena apa? Nah, pupuk itu adalah untuk merangsang akar baru atau akar muda ya, untuk dia mencari makanan lagi teman-teman. Itu fungsinya, terutama urea ya teman-teman. Urea ini sangat bagus fungsinya ya, untuk menciptakan akar muda ya, untuk urea ini. Nah ini oke ya teman-teman ya, ini kita sudah selesai panennya. Nih pokoknya keren sekali teman-teman. Pokoknya kalau panen di sini, mungkin teman-teman merasakan panen di sini, wah sensasinya sangat berbeda teman-teman. Kalau teman-teman Nah oke ya teman-teman, ini panenan yang terakhir penghabisan. Karena lokasi yang ini, lokasi kita ini adalah terdiri dari sawit abal-abal dan sawit unggul ya, separuh-separuh ya. Nah ini ya teman-teman ya, nah ini bukti nyata lokasi teman-teman, lihat dekat sungai. Nah ini bukti nyata, kita nggak membohongi teman-teman semua untuk hasil panen. Ini sawit abal-abalnya ya, teman-teman bisa lihat. Itu tempurung tebal semua ya. Oke, nanti kita lihat, karena teman-teman biasanya buat konten butuh bukti ya. Nah ini teman-teman ya, nih si cangkang tebal. Ini tipis ya, ada sebagian tercampur ya. Nih nih cangkang tebal ya. Ini sawit abal-abal versus sawit unggul ya, untuk lokasi yang sama, kita tanam di lokasi yang sama dan tanah suburan yang sama. Nah ini dia ya, ini untuk sore hari. Ini buah ini sangat banyak sekali masuk ke pabrik ya. Nah seperti ini, tapi loadingan tidak penuh karena yang cuma masuk cuma pick up saja ya. Ini buah-buah warga lokal ya, bukan loadingan, bukan apa. Ini kita timbang kosong. Ini dia teman-teman hasilnya.